Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Mukhtasar Fiqh Al-Asma'il Husna. Di antara nama-nama Allah Ta'ala yang husna adalah Al-Afuwu, Al-Ghafuru, Al-Ghaffaru, At-Tawwabu. Jadi ada berapa? Ada 4. Al-Afuwu, Al-Ghafuru, Al-Ghaffaru, At-Tawwabu. Al-Afu, ya, itu artinya Maha Pemaaf, ya, Maha Pemaaf. Al-Ghafur, Maha Pengampun, ya. Al-Ghaffar juga sama, ya, artinya zat yang Maha mengampuni. At-Tawwab, zat yang Maha menerima dan memberi taubat. Ya, ini ada 4, ya. Di antara ayat yang beliau bawakan, yang pertama adalah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-60. Allah katakan, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih." Demikianlah, ya, barang siapa yang membalas, ya, ya, yang seimbang dengan apa yang dia dapatkan dari bentuk aniaya, dia membalasnya dengan seimbang. Tsumma bughiya alaih, dia setelah membalas kemudian dia dianiaya lagi, dia balas kemudian dia dianiaya lagi, maka layan suronnahullah, niscaya Allah akan menolong dia. Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah la'afuwun, zat yang Maha Pemaaf, dan ghafur, dan zat yang Maha Pengampun. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat yang ke-99, ini Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang Muslim waktu itu yang ada di Mekah cuman nggak bisa hijrah, dari kalangan wanita, ya, anak-anak, ya. Maka Allah katakan, faulaika asallahu ayya'fuwa anhum. Maka Allah katakan, semoga mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Wa kanallahu afuwan ghafura, dan Allah adalah zat yang Maha Afuwan, Maha Pemaaf, dan Maha Ghafura, Maha apa tadi? Pengampun. Kemudian dalam surah Thaha ayat yang ke-72, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, laghaffarun, laghaffar, benar-benar zat yang Maha apa? Mengampuni, ya. Liman taba, dan aku benar-benar Maha Pengampun bagi siapa? Liman taba, bagi orang yang taubat. Wa amana, dan beriman. Wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Tsumma ihtada, kemudian tetap di jalan yang benar.
Lihat tadi ya, afuun udah, ghafurun udah. Kemudian apa tadi? Ghafar. Ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 160. Wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah at-tawwab. Zat yang apa tadi? Hah? Menerima taubat. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Afuun udah tadi, ghafurun udah, terus apa tadi? Ghafar, kemudian Tawwab. Ya, ini ya diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke makna wal afu, maha apa tadi? Al afu, pemaaf. Makanya antum kalau lagi puasa itu doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, al-afu artinya ya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, huwallazi yamhus sayyi'at. Al-afu itu artinya yang menghapuskan as-sayyi'at, kesalahan-kesalahan. Ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan, ya, dan juga melewatkan hal-hal yang merupakan perbuatan maksiat, ya Allah ampuni, Allah hapuskan, Allah hilangkan, ya. Dan ini kata beliau maknanya dekat minal ghafur. Cuman ghafur itu al-afu ini ya lebih umum. Kalau al-ghufran, ampunan itu menghabarkan tentang apa? Tentang Allah menutupi saja kesalahannya. Tapi kalau al-afu itu Allah menghabarkan tentang menghapuskan kesalahan. Jadi ya menghapuskan itu lebih umum ya daripada hanya sekedar menutupi dosa. Tapi kalau ternyata masing-masing ya disebutkan masing-masing menyendiri, maka maknanya dua-duanya termasuk. Ya dosanya juga dihapuskan, ya dosanya juga ditutupi. Ya. Kemudian makna at-tawwab, ya, makna apa? At-tawwab, ya. At-tawwab itu huwallazi yatubu ala man yansha'u min ibadihi bitaufiqi litaubati. Makna at-tawwab itu adalah dia Allah Ta'ala yang memberikan taubat ya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dengan memberikan taufik untuk dia taubat. Ya, karena orang taubat itu berada di atas hidayah yang Allah berikan kepada dia. Ya, makanya Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-118, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah menjadikan mereka taubat. Allah arahkan mereka untuk bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah, dia adalah huwat at-tawwab, zat yang menerima taubat, ar-rahim, yang maha kasih sayang. Allah terima. Dan Allah terima ya taubat itu dari semua hambanya tatkala dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dan dia Allah Ta'ala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah mengampuni dari kesalahan-kesalahan yang banyak. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ya al-'afw wal maghfirah. Ya, maaf ya. Sifat maaf dan ampunan itu termasuk di antara kelaziman dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau memaafkan, ya Allah memaafkan dan Allah mengampuni. Ya, kenapa? Karena manusia itu pasti jatuh dalam perbuatan dosa. Dan Allah terus mengampuni dan memaafkan.
Makanya innallaha kana afuwan ghafura wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah zat yang maha pemaaf dan pengampun. Dan ya, perbuatan maksiat yang dilakukan dari makhluk itu macam-macam dan akan mendatangkan uqubat, hukuman dan siksaan dari Allah Ta'ala. Akan tetapi maafnya Allah dan ampunannya itu akan mencegah ya hukuman yang disegerakan. Kalau umat-umat terdahulu tatkala mereka melakukan pelanggaran hukumannya langsung. Tapi umat Nabi Muhammad enggak. Makanya Allah katakan dalam surah Fatir ayat 45. Allah katakan walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Allah Ta'ala menghukum manusia dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa, maksiat, ma taraka ala zahriha min dabbah. Niscaya Allah tidak akan tinggalkan binatang yang melata satupun di atas bumi ini. Ya, walakin akan tetapi yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah tangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Enggak langsung. Fa iza jaa ajaluhum, dan apabila datang ketentuan ajal untuk mereka, fa innallaha kana biibadihi basira, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat hamba-hambanya itu. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 61 Allah katakan walau yu'akhidhullahu an-nasa bi zulmihim, kalau Allah menghukum manusia dengan perbuatan zalim mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, Allah enggak akan meninggalkan di atas muka bumi ini sesuatu yang berjalan, enggak. Allah enggak bakalan tinggalkan ada yang berjalan di atas bumi ini, walakin akan tetapi yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah tangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal kepada salah satu di antara mereka, datang kepada mereka ajal, la yastakhirun, mereka tidak akan bisa minta untuk ditangguhkan nanti, diakhirkan enggak. Wa sa'a, walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa minta untuk dimajukan. Ya, makanya sebutkan dalam hadis ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berbuat dosa ya, maka Allah tetap mengampuni mereka, memaafkan mereka dan memberikan rizki kepada mereka. Dan afuhu ta'ala, dan maafnya Allah Ta'ala, bentuk ya sifat maafnya Allah Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama afuhul am, yang pertama maaf ya, sifat maafnya Allah Ta'ala yang umum untuk semua para pelaku dosa dari orang-orang kafir dan selain mereka. Dengan apa? Allah tahan hukuman ya, Allah tahan hukumannya itu karena ada sebab-sebabnya. Ya, Allah tidak berarti kemudian ya menangguhkan nikmat pada mereka, enggak. Walaupun mereka berbuat syirku billah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala, mereka kadang mencela Allah Ta'ala, akan tetapi Allah memaafkan mereka. Allah memberikan rizki kepada mereka. Ya, Allah memutarkan nikmat yang nampak dan yang batin kepada mereka. Bahkan Allah bentangkan dunia bagi mereka. Allah berikan kepada mereka min na'imiha, dari nikmat dunia. Allah berikan perkara-perkara yang bermanfaat dan Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Allah berikan rizki ke semua makhluknya, baik mukmin ataupun kafir. Adapun ya sifat maaf yang kedua adalah afuhul khas, sifat maaf dari Allah Ta'ala yang khusus dan ampunannya yang khusus untuk siapa?
litaibin, untuk orang-orang yang taubat, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang minta ampun kepada Allah Ta'ala, wadda'in, dan orang-orang yang berdoa, wal abidin, dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, wal musabina bil masaib al muhtasibin, dan orang-orang yang diberikan musibah dengan musibah-musibah kemudian mereka mengharap pahala. Maka semua yang taubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, orang yang mengikhlaskan hanya untuk mencari wajahnya Allah Ta'ala, ya, dia tidak mau melakukan dosa dan gak mau terus menerus dalam melakukan dosa, maka Allah akan mengampuninya. Min ayyi dzanbin kana, tatkala dia kembali taubat, Allah ampuni dosanya walaupun dia melakukan dosa. Min kufrin, walaupun dosanya kekufuran, au fusuq, atau bentuk kefasikan, wa isyan, atau bentuk kemaksiatan, maka semuanya dakhilatun, masuk dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka dalam melakukan dosa, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha apa tadi? Al-Ghafur, yang Maha mengampun, dan juga yang Ar-Rahim, yang Maha penyayang. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ya banyak nas-nas ya dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dari dosa yang apapun. Tatkala dia istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan ampunan dosa. Bahkan disebutkan dalam hadisul qudsi, Allah katakan, yabna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidaklah berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, melainkan aku akan ampuni untukmu, ala ma kana fika wala ubali, atas apa yang ada padamu dan aku enggak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, kalaulah dosa-dosamu hampir sepenuh langit, summastaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku ampuni engkau, wala ubali, dan aku enggak peduli lagi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau mendatangiku dengan kesalahan hampir sepenuh bumi, summa laqitani, kemudian kau bertemu denganku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan kau tidak menyekutukan dengan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha magfiratan, aku akan datangkan kepadamu ampunan hampir sepenuh bumi juga. Ya, bahkan di antara bentuk ya pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Bahwa kebaikan dan amal soleh itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Allah katakan dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Makanya antum kalau lagi ngelakuin dosa, segera apa? Iringi dengan kebaikan. Ya, bahkan dalam hadis yang sering kita dengar, ini dalam hadis Arba'in, ya, Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan itu dengan perbuatan baik yang akan menghapuskan keburukan itu. Jadi kalau antum melakukan dosa, segera lakukan kebaikan.
Ya, bahkan di antara bentuk ya maaf dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bentuk musibah yang menimpa seorang hamba baik berkenaan pada dirinya, anaknya, hartanya, itu akan tukaffiru sayyiati, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tapi ini apabila orangnya mengharap pahala, sabar dan ridho. Ya, bukan pasang status terus, ya, sakit langsung pasang status, enggak. Ya, sabar, ridho dan mengharap apa? Mengharap pahala. Karena sedikit ya orang biasanya dapat kesulitan sedikit langsung pasang status agar orang lain tahu, jangan. Ya, cukup Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Kemudian ya, di antara ya bentuk besarnya maaf Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang hamba ya tatkala ya dia melakukan kesalahan, maka Allah pun memudahkan dia untuk minta maaf. Ya, kemudian Allah lapangkan dadanya untuk taubat dan Allah terima taubatnya. Ya, karena Allah itu senang ya dengan taubat hambanya apabila taubat. Padahal Allah itu Ghaniyun Hamid, Allah itu zat yang maha kaya yang gak butuh taubat kita, tapi Allah senang. Bahkan disebutkan ya dalam hadis bahwa Allahu asyaddu farhan, Allah itu amat ya sangat senang ya dengan taubat hambanya tatkala hamba itu taubat kepadanya. Allah lebih senang ya, Allah itu lebih ya senang dengan taubat hambanya tatkala hambanya taubat kepadanya, ya lebih senang daripada salah satu di antara kalian ya punya rahilah, punya tunggangan ya di ardi falah, di tempat yang lapang. Ya, kemudian tunggangan yang antum bawa itu hilang. Antum bawa bekal ya, kemudian di tanah lapang ya ditaruh di tunggangannya hilang. Ya, maka ya dan di situ ada makanan, ada minuman, wah dia udah putus asa. Maka dia pun kemudian mendatangi pohon, kemudian dia pun berbaring ya di naungan pohon itu, dia sudah putus asa dari tunggangannya, udah hilang kayaknya. Dalam kondisi seperti itu ternyata tunggangannya datang berada di hadapan dia. Antum ya kendaraannya hilang, isinya makanan, minuman di tanah lapang. Antum putus asa, udah gimana ini, makan gak ada, minum gak ada, padahal di tempat yang lapang. Tahu-tahu langsung datang di depan antum, kira-kira gimana? Senang ya, senang. Kemudian dia pun memegang ya tali tunggangannya itu dan berkata dengan keadaan yang sangat senang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya salahnya kenapa? Ya senang yang berlebihan. Allah lebih senang daripada orang yang dalam keadaan seperti tadi. Dan ingat ya, seorang hamba mesti tahu ya tentang ya pintu yang agung untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi tentu ya yang seperti ini butuh usaha dan sungguh-sungguh. Dia terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada Allah taala, kemudian dawamu taubah, merutinkan taubat kepada Allah taala terus ya, dan menjauhi yang namanya putus asa. Ya, dan ingat wal abdu ala khairin azim. Ini ucapan yang luar biasa kata beliau. Seorang hamba berada di atas kebaikan yang besar madama taliban, selama dia terus meminta maaf kepada Rabbnya, rajian kufranah, dan berharap ampunannya. Jadi seseorang ya
berada di atas kebaikan yang besar selama dia terus meminta maaf kepada Allah Ta'ala dan mengharap apa tadi? Ampunannya. Ya, bahkan ya dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fima yahkihi ar-rabbih azza wa jal. Nabi meriwayatkan dari Allah, ini disebut dengan hadithul qudsi. Allah katakan, aznaba abdun zanba, ada seorang hamba yang dia melakukan dosa. Faqal, maka hamba ini berkata, Allahumma gfirli zambi, ya Allah ampuni aku dan dosaku, ampuni dosaku ya Allah. Ya, faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah katakan, aznaba abdi zanba, hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban, dan hambaku tahu bahwa dia punya Rabb yaghfiru dzamb, yang mengampuni dosa. Wa ya'khudzu bizan, dan dia pun tahu bahwa Allah akan menghukum dengan perbuatan dosa. Summa ada, setelah mengucapkan dia minta istighfar, dia balik lagi. Fa'aznaba, melakukan dosa. Yang keberapa? Yang kedua. Faqal, maka dia kembali berdoa, ay Rabb, wahai Rabb, ighfirli zambi, ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata, abdi aznaba zanba, hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zanba wa ya'khudzu bizan, dan hambaku tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan yang akan menghukum orang melakukan dosa. Summa ada, kemudian dia balik lagi melakukan dosa. Yang keberapa? Yang ketiga. Faqal, setelah melakukan dosa, ay Rabb, wahai Rabb, ighfirli zambi, ya Rabb ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah katakan, aznaba abdi zanban, hambaku telah melakukan sebuah dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zanba wa ya'khudzu bizan, dan dia pun tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan akan menghukum pelaku dosa. Kemudian kata Allah, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, kerjakan semaumu maka aku akan ampuni kau. Artinya, ai madum tataiban awahan muniba, selama engkau melakukan dosa balik lagi taubat, melakukan dosa balik lagi taubat, terus seperti itu, akan ada jaminan apa? Ampunan dari Allah Ta'ala. Padahal tadi dia udah melakukan berapa kali? 3 kali. Ya, kalau kita Allahu a'lam udah berapa kali ya? Jatuh lagi ya, kemudian apa? Ya, astagfirullah, astagfirullah, besok lakuin lagi. Minta ampun terus ya, dengan harapan apa? Dengan harapan Allah bisa mengampuni kita. Kemudian di akhir pembahasan ini kata beliau, dan pintu-pintu maaf dan ampunan dari Allah Ta'ala itu maftuhah, senantiasa terbuka. Allah senantiasa afuwan ghafura, Allah senantiasa zat yang memaafkan dan mengampuni, dan Allah janji dengan ampunan dan maafnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendatangkan dengan sebab-sebab yang mendatangkan ampunan dan maaf dari Allah Ta'ala. Wa inni laghaffarul liman tab, surah At-Taha tadi ayat 82, dan sesungguhnya aku ini laghafar, benar-benar akan mengampuni, liman tab, bagi orang yang taubat. Jadi kalau ingin antum dapat ampunan, pertama harus apa? Taubat. Taubat dulu. Wa amana, dan beriman. Wa amila solehan, dan beramal soleh. Summah tada, kemudian tetap di atas jalan itu. Bisa nggak? Kalau ingin dapat ampunan tadi berapa? Syaratnya 4. Yang pertama,
liman tab, bagi orang yang taubat. Yang kedua, aman, dia beriman dengan iman yang benar. Yang ketiga apa tadi? Wa amila sholihan, beramal soleh. Yang keempat, summah dada, kemudian dia tetap dalam keadaan itu. Dia akan dapat apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya beliau tutup pembahasan ini dengan Allahumma munna alaina bi'afik wa akrimna bi ghufranik wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya maafnya, dan Allah muliakan kita dengan ampunannya, dan Allah memberikan kepada kita taubat karena Allah adalah At-Tawwabur Rahim. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.